Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religiuan di tv1news.com dan TV1 Connect. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa nawayna ata'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wal iqamah wal istiqamah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah ibtigha'a li mardatillahi wa wajhil karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang dimuliakan oleh Allah. Kita tentu membayangkan memiliki akhir hidup dan mengharapkan kematian kita di dalam keadaan yang terbaik, atau kita kenal dengan istilah husnul khotimah. Dengan variabel pekerjaan yang begitu masif, perbedaan tempat kerja, pekerjaan, kecenderungan yang kita miliki, dan juga aktivitas yang kita lakukan sehari-hari, tentu saja tidak mungkin bisa kita samakan antara satu dengan lainnya. Pertanyaannya, apakah harus bekerja di masjid untuk bisa memiliki kematian husnul khotimah? Apakah harus pakai sorban? Apakah harus pakai baju putih? Dan lain sebagainya. Apakah harus pekerjaan itu berkaitan dengan kajian, dengan tablik akbar, supaya bisa matinya dalam keadaan husnul khotimah? Atau jangan-jangan tidak mesti orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan langsung dengan agama, dirinya matinya husnul khotimah. Dan tidak mesti pula orang yang tidak secara langsung berkaitan urusan hidupnya, urusan pekerjaannya dengan permasalahan agama, ilmu dan lain sebagainya, tablik akbar, majelis taklim, juga bisa masuk ke dalam surga. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengingatkan kepada kita, man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Siapa saja orangnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan, dan di dalam hidupnya, awal mula hidupnya, dia pakai waktunya untuk mencari Allah Subhanahu wa taala, untuk menyirai hidupnya dengan kebaikan, menerangi jalan hidupnya dengan amal soleh, maka akhir hidupnya insya Allah juga akan bercahaya. Min alamatin nujhi fi nihayat ar-ruju'u ilallahi fil bidayat. Dari tanda orang akan mati baik, dari tanda orang akan mati dalam keadaan husnul khotimah, dirinya selalu mengembalikan permasalahan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi makna hikmah ini sangat general, tentu saja butuh untuk ditafsirkan. Banyak para ulama menuliskan kitab mensyarah dari hikmah Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari yang sangat agung ini. Akan tetapi saya ingin lebih fokus membahas terhadap satu hikmah yang dibahas oleh Syekh Muhammad Basim Dahman di dalam kitabnya Adwaqun Naqsyabandiyah Syarah Al-Hikam Imam Ibnu Athaillah. Beliau mengatakan bahwasanya orang-orang yang hendak mati dalam keadaan terbaik, orang-orang yang hendak mati dalam keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki 5 karakter khusus. Tentu saja setelah melakukan amalan wajib. Amalan wajib itu memang sudah syarat orang masuk ke dalam surga. Bagaimana mungkin seorang yang baik kepada tetangganya mau masuk surga sementara tidak sholat 5 waktu misalkan. Atau seperti Abdullah bin Jud'an yang dulu hidup di zaman Nabi SAW, yang mana Abdullah bin Jud'an ini memiliki kuali yang sangat besar untuk menjamu para hujjaj dan mu'tamirin, orang yang haji, orang yang umroh. Dijamu dengan sedemikian rupa. Bahkan konon kuali yang untuk masaknya Abdullah bin Jud'an itu, kalau kita mau lihat dasar kualinya, kita harus naik tangga. Tapi Sayyidah Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ahadza mimman yadkhulul jannah? Apakah Abdullah bin Jud'an adalah termasuk orang-orang yang masuk ke dalam surga? Tidak. Kenapa? Karena Abdullah bin Jud'an seumur hidupnya tidak pernah berdoa Rabbil fir li khati'ati yaumaddin,
Ya Allah, tolong ampuni dosa saya di hari pembalasan. Idzan annahu lam yu'min biyaumil ba'ts. Makanya Abdullah bin Jun'an masuk ke dalam neraka disebabkan karena tidak beriman kepada hari akhir. Artinya apa yang akan saya sampaikan ini jangan memberikan persepsi yang salah. Kalau saya sudah melakukan 5 hal ini maka saya akan mati baik. Tidak, akan tetapi setelah melakukan amalan-amalan wajib. Apa saja 5 amalan yang diberikan oleh Syekh Muhammad Basim Dahman? Yang pertama, ciri orang yang matinya husnul khotimah, al-mahabbatu lis-sholihin. Punya kualitas mencintai orang soleh. Mencintai orang soleh ini adalah tanda bahwasanya kita mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebab terbukanya pintu hati kita yang keras dan kasar. Nabi Muhammad SAW bahkan mengingatkan kepada kita, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Orang itu tergantung agama kawannya. Maka siapapun di antara kalian hendaknya memperhatikan dengan siapa dia berkawan. Bahkan tegas Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada kita, la ya'kulu ta'amaka illa taqi, la tusahib illa mu'minan. Janganlah kamu bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. Tuh, coba kita perhatikan. Nabi melarang kita bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. Jangan sampai kita bersahabat melainkan kepada orang yang beriman. Wala ya'kulu ta'amaka illa taqi, dan jangan sekali-kali memakan makananmu melainkan orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, insyaallah apa sih makna hadis ini kita akan jelaskan pada segmen selanjutnya. Tetap bersama kami. Assalamualaikum Nusantara. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang dimuliakan oleh Allah. Kita sedang membahas kualitas pertama orang-orang yang matinya husnul khotimah, yaitu cinta kepada orang soleh. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kulu ta'amaka illa taqi. Janganlah kamu bersahabat melainkan dengan orang yang beriman, dan janganlah memakan makananmu melainkan orang yang bertakwa. Bukan artinya kita tidak boleh untuk makan bersama orang non-muslim, akan tetapi preferable atau lebih dipilih bagi kita untuk memakan makanan kita bersama orang-orang yang bertakwa. Bahkan diksi hadisnya mengatakan taqi, orang yang bertakwa, bukan sekedar mukmin saja, bukan sekedar punya iman saja, bukan sekedar Islam saja, tapi makanlah bersama orang yang bertakwa. Makanya para ulama mengatakan ciri seorang wali adalah mereka yang tidak pernah makan sendirian. Mereka selalu makan bersama-sama, dan tentu saja bersama sahabat-sahabat muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam memilih sahabat kita harus jeli. Karena itulah sahabat itu dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah suhbatul manfaat. Ada orang yang bersahabat karena ada maunya. Fa'idzan tafatil manfa'ah tarokuka. Kalau manfaatnya hilang, maka mereka akan meninggalkan kamu. Ya, ada kan di dalam hidup kita, orang datang pas ada maunya aja. Datang pas lagi mau minjem uang, setelah minjem uang, jatuh tempo, menghilang. Kemudian ada juga orang-orang yang datang dalam kehidupan kita pada saat mereka membutuhkan bantuan kita, membutuhkan tempat untuk mengadu. Akan tetapi setelah mereka senang, mereka tidak peduli kepada kita. Bahkan mereka tidak pernah menasihati kita. Ini harus saya garis bawahi ya, agar tidak salah paham. Jadi suhbatul manfaah, yang dimaksud orang yang cari manfaat itu bukan orang yang mencari kebaikan dari kita kemudian menasihati kita. Akan tetapi mereka adalah orang yang mencari manfaat dari kita kemudian tidak peduli apapun kepada kita. Kita sholat atau tidak, masa bodoh. Kita puasa atau tidak, bukan urusan gue. Kita mau sedekah atau tidak, bukan persoalan saya. Nah, orang-orang seperti ini, apa yang harus kita perbuat pada mereka? Para ulama mengatakan, kalau kita berteman atau ada orang-orang seperti ini di dalam ring satu kehidupan kita, fatrukhum minal bidayah. Tinggalkan dari bersahabat dengan orang-orang seperti ini.
Itu yang pertama, suhbatul manfaah. Yang kedua, suhbatus salikin. Kita bersahabat dengan orang-orang yang posisinya seperti kita. Artinya seperti kita sama-sama mencari jalan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya nih, orang-orang seperti ini baik banget sama kita karena kejelekan kita ditutupin sama Allah Subhanahu wa taala. Terhijab kita. Seolah-olah kita di hadapan mereka adalah wali. Seolah-olah kita di hadapan mereka adalah orang-orang terbaik, adalah orang-orang soleh. Kalau ngeliat kita biasanya mereka mengatakan subhanallah, masya Allah, antum minal alimin, antum yakni minal muttaqin, antum minas salihin. Ente termasuk orang-orang yang alim. Ente termasuk orang-orang yang soleh. Ente termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dipuji begitu jangan bilang, "Oh, saya tidak begitu." gitu. Jangan. Sampaikan saja, Allahumma gfirli ma la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah apa-apa yang mereka tidak ketahui dari diriku. Rabbi ja'alni khairan mimma yadhunnun waghfirli ma la ya'lamun. Ya Allah, jadikanlah aku itu lebih baik dari apa yang mereka sangkakan dan ampunilah dosaku apa-apa yang mereka tidak ketahui. Saya ingin memberi satu permisalan sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengambil permisalan. Apabila kita berkawan dengan tukang minyak wangi, kalaupun kita tidak dapat minyak wanginya, kita tidak beli minyak wanginya, pasti bisa ketularan wanginya. Atau bahkan jangan-jangan diberikan minyak wangi oleh tukang minyak wangi tersebut. Namun apabila kita berteman dengan pandai besi, meskipun kita tidak ikut memukul besinya, maka kotoran, bau, udara yang sangat buruk sekali akan terkena kepada tubuh kita. Di dalam hadis yang muttafaq alaih, riwayat Imam Bukhari Muslim, meskipun ada lafaz yang memiliki perbedaan, namun hadis ini memiliki ujung pangkal yang sama. Dan hadis ini saya ingin utarakan karena sangat berpengaruh kepada interaksi kita dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi Muhammad SAW, ada seorang sahabat beliau yang bernama Abu Thalha. Abu Thalha ini orang kaya, punya kebun di depan Masjid Quba yang namanya Bayruha, kebun kurma. Bayangin, orang zaman dulu kan makanya kurma terus. Ini kurma yang produksi adalah Abu Thalha, kayaknya luar biasa. Abu Thalha sangat sayang dengan anaknya yang bernama Zaid, anak laki-laki. Orang Arab di zaman dahulu, anak laki-laki itu sangat luar biasa bagi mereka. Nah, Abu Thalha keluar pada malam hari dari rumahnya bekerja. Ketika Abu Thalha di luar rumahnya, maka terjadi satu peristiwa, yaitu anaknya Abu Thalha diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggal anaknya. Lalu istri beliau mengatakan kepada si isi rumah, mengatakan kepada keluarganya, la yuhaddisu ahad hatta akuna analladzi uhaddisu. Jangan ada siapapun yang menceritakan tentang kematian dari anak Abu Thalha sampai aku sendiri yang menceritakan kepada Abu Thalha perihal kematian anaknya tersebut. Bagaimana kisah selanjutnya? Anda pasti penasaran ya. Insya Allah setelah yang satu ini tetap bersama kami. Assalamualaikum Nusantara. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Kita akan melanjutkan kisah daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Thalha. Abu Thalha radhiyallahu ta'ala anhu kehilangan anaknya, dan istrinya mengatakan kepada seluruh isi rumah dan anggota keluarganya, jangan ada yang menceritakan kepada suamiku perihal kematian anaknya sampai aku sendiri yang akan menceritakan perihal kematian anak kami. Lalu Abu Thalha pulang, tidak mengetahui bahwasannya anaknya meninggal. Ini istri luar biasa. Mungkin ya zahirnya manusia tapi batinnya malaikat. Seorang istri di dalam keadaan anaknya meninggal masih sempat bertanya kepada suaminya yang baru pulang, wahai suamiku, sudahkah kamu makan? Ditanya, apakah kamu sudah makan suamiku? Padahal status anaknya sudah meninggal. Istri di zaman sekarang bagaimana? Jangankan anak meninggal, ya token listrik belum bayar, mungkin ngamuk-ngamuk itu sama suaminya. Kalau ada satu hal kebutuhan yang belum dipenuhi, mungkin marah-marah suaminya pulang. Padahal suami pulang ke rumah itu ibaratkan
ikatan tali yang disimpul mati. Jangan buru-buru kita memberikan masalah ke dalam pikiran mereka sebelum kita melepas daripada simpul yang teramat sangat erat terikat tersebut. Lalu setelah itu istrinya memberikan makanan kepada Abu Thalhah. Nah ini ajaib. Setelah makan istrinya dandan. Setelah istrinya dandan kemudian terjadi hubungan suami istri. Secara psikologis saya pribadi tidak bisa membayangkan. Bagaimana mungkin ada seorang wanita yang begitu bersikukuh untuk memuliakan suaminya dan mengerti kondisi psikologis suaminya. Kalau anak kita yang meninggal, pasti kita sudah teriak-teriak. Pasti kita sudah panggil sana, panggil sini. Ini seorang istri yang sangat luar biasa. Mengerti keadaan batin suaminya yang mungkin setelah pulang bekerja lelah, tidak dibebankan dengan pikiran yang berat. Setelah selesai melakukan hubungan suami istri, lalu istrinya berkata, "Ya Aba Thalhah, Bang," ya kalau itu dibahasakan di zaman sekarang begitu kali ya. "Bang, ara'aita idza a'ara qaumun ariyatahum ala qaumin fatalabu minhum ariyatahum alahum ayyamna'uhum." Bagaimana pendapat kamu apabila kita meminjamkan sebuah pinjaman kepada satu kaum, lalu sudah jatuh tempo pinjaman tersebut dan waktunya kita ambil, boleh nggak orang yang meminjam tersebut menghalang-halangi? Tentu saja tidak boleh, kata Abu Thalhah begitu. Fahtasibnak, maka ikhlaskanlah putramu karena yang punya Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengambilnya kembali. Sontak Abu Thalhah kaget luar biasa. Tapi lihat, Abu Thalhah tidak membentak istrinya. Dirinya hanya mengatakan, "Betapa beraninya kamu melakukan semua ini, menjadikan aku berhubungan denganmu sementara anak kita meninggal." Itu saja. Tidak ada piring terbang, tidak ada kaca pecah, tidak ada hardikan, tidak ada kata-kata yang buruk yang keluar dari lisan seorang Abu Thalhah. Lantas apa korelasinya dengan mahabbah pada orang soleh? Nah ini dia. Abu Thalhah radhiyallahu ta'ala anhu ketika dalam keadaan pusing tidak pergi ke coffee shop, tidak pergi ke Starbucks. Justru malah Abu Thalhah mengunjungi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW tidak penasaran. Kalau bahasa sekarang tuh kepo, tidak fudul. Tidak bertanya, kenapa istri kamu tanya begini, kenapa istri kamu bikin itu, dan lain sebagainya. Justru malah Nabi Muhammad SAW mengatakan, "A'arrastumul lailah?" Apakah tadi malam kamu sudah berhubungan suami istri? Qala na'am, betul ya Rasulullah. Maka Nabi Muhammad SAW mendoakan, "Allahumma barik lahuma fi lailatihima." Ya Allah, berkahilah Abu Thalhah dengan istrinya atas apa yang mereka perbuat pada malam hari. Lalu karena doa Nabi SAW, akhirnya istrinya hamil. Pada saat proses kehamilan, tahu nggak apa yang dibikin oleh Abu Thalhah dan istrinya? Mereka senang sekali mengikuti, mengintili, membebek dan mengekor Nabi SAW. Nabi keluar dari Madinah, mereka ikut. Nabi pulang masuk ke dalam Madinah, mereka ikut terus sampai hamil tua. Ketika sudah hamil tua, jatuh itu istrinya dan masih sempat mengatakan kepada suaminya, "Wahai suamiku, inni qad araftu hubbaka li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam." Saya sudah mengetahui betapa cintanya kamu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka silahkan kamu ikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istrinya akhirnya melahirkan. Ketika melahirkan, sang ibu mengatakan kepada Sayyidina Anas bin Malik, "Wahai Anas, bawalah bayiku ini kepada Nabi SAW dengan beberapa butir kurma, dan jangan sampai ada yang menyentuhnya sebelum Nabi SAW menyentuhnya." Dibawa ke hadapan Nabi SAW, akhirnya ditahnik oleh Nabi. Tahnik adalah proses di mana orang soleh memakan kurma, kemudian bekas makanan kurma tersebut dimakankan kepada anak bayi atau anak kita. Supaya apa? Lidah dan liur yang sering bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, lidah dan liur orang yang tidak pernah menyakiti orang lain, selalu menyebut Allah, selalu menyebut Rasulullah, selalu bersolawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mali bil Quran lisanuh, lidahnya itu penuh dengan Al-Qur'an, mendapatkan keberkahan kita disebabkan makanan yang dimakan oleh orang tersebut. Wa hadza min sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah ditahnik, fasammahu Abdullah, maka diberi nama Abdullah. Nah, ini menarik ya. Kita tahu Abu Thalhah dengan istrinya kehilangan satu anak laki-laki, tapi mereka sabar dan tetap percaya kepada Allah. Mereka suka sekali berkumpul dengan Nabi SAW, suka berkumpul dengan orang soleh. Akhirnya buah dari perkumpulan dengan orang soleh ini, mereka dianugerahkan seorang anak yang namanya Abdullah.
Dari Abdullah ini lahir 9 orang anak, 9-9-nya hafal Quran, ahli Quran, qari mukri. Jadi ahli Quran yang menjadi sumber bacaan Quran di kalangan para tabi'in. Berkahnya siapa? Berkahnya mencintai orang soleh. Imam Al-Ghazali, ayahnya adalah seorang tukang tenun. Akan tetapi beliau bisa mendapatkan makom yang sangat tinggi karena ayahnya sangat mencintai orang-orang soleh. Hadza wallahu a'lam. Astaudiukumullah. Saya titipkan antum semua kepada Allah. Tetap cintai orang soleh di sekitar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.